Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat RAB untuk bangunan tipe 50. Di video sebelumnya kita sudah menghitung pekerjaan pondasi dan beton. Ya, hanya saja di sini untuk pembesiannya di sini berapa kilonya belum kita isi ya, belum kita sempurnakan. Nah, maka kesempatan ini saya akan menyelesaikan berapa besi yang akan digunakan di dalam sloof ya, kolom dan juga ring balok. Baik ya, kita akan melihat detail terlebih dahulu. Nah, di sini butuhan sloof ya, 8 tulangan 8 polos ya, jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini berarti total ada 8 tulangan polos. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan kolom agar tidak membingungkan. Ya, kita isi tulangan pokok. Oke, 8 jumlahnya, diameternya 8. Dan ya, di sini saya akan isi luasan untuk tulangannya ya. Saya ambil di sini dibagi dengan 1000 karena dalam meter, pangkat 2. Nah, ini luasan penampang tulangan diameter 8. Nah, supaya terlihat berbeda, saya akan tambahkan P di sini. Custom. Ya, di depannya saya akan tambahkan P yang berarti tulangan polos diameter 8. Baik. Selanjutnya kita harus merubah ke dalam kilogram per meter lahari. Maka luasan penampang tadi kita kali dengan 7850 kg per meter kubik, maka diperoleh menjadi kilogram per meter lahari ya. Seperti ini ya, kita ini dulu. Nah, oke, nah di sini adalah jumlah, ini adalah diameter, ini adalah A tulangan ya. Kemudian lanjut dengan tulangan sengkang. Ya, ini setiap meter ya. Jadi kita ambil dulu per 1 meteran ya. Dan lanjut tulangan sengkang. Untuk jumlahnya kita lihat dari jarak spasinya, ini 200 ya. Kalau kita misalnya menggunakan setiap 1 meter berarti 1000 dibagi dengan 200 seperti ini, maka diperoleh jumlahnya adalah 5, diameternya adalah 6. Di sini diameternya adalah 6. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan panjang. Nah, di sini kita punya panjangnya 1 meter ya, 1 meter dikali dengan jumlah, itu jumlahnya 8, berarti ada 8 meter. Dan di sini juga demikian, kita punya panjang ini sesuaikan dengan ukuran dari balok terlebih dahulu. Kita punya 200 kali 250 ya. Maka kita harus isi dulu keliling dari sengkang ya, karena di sini ya panjangnya adalah keliling sengkang di sini ya, ditambah dengan kaitnya 6D. Maka kita harus hitung 250 dikurangi dengan sliut beton kiri kanan ya, yaitu 30, dengan kiri kanan jadi kali 2, maka itu 60, ditambah dengan 200 dikurangi dengan 60 juga ya. Nah, ini kita kali dengan 2 ya, karena 2 sisi ya. Dan selanjutnya ditambah dengan 2 kali 6 dikali dengan diameter
tulangan, yaitu 6 tulangan 6 polos ya. Berarti jadi seperti ini. Nah, ini satuannya adalah mili. Nah, seperti ini. Nah, karena kita menggunakan meter, kita harus membagi menjadi, kita bagi dengan 1000 sehingga menjadi meter ya. Seperti ini ya. Nah, oke, ini baru panjang sengkang untuk satu buah satu gelang saja dari sengkang. Jadi kita harus kalikan dengan jumlahnya, yaitu 5. Nah, jadi kita punya untuk sengkang 3,66 meter. Ini satuannya adalah meter. Nah, kemudian berarti kita sudah bisa menghitung berapa total berat dari tulangan slough ya. Kilogram meter ini kita kali dengan panjang total. Nah, seperti ini. Maka kita sudah bisa menemukan total beratnya. Ya, seperti ini. Ini adalah total berat tulangan setiap 1 meter. Ya, jadi bukan sepanjang slough ya, tapi setiap 1 meter. Nah, karena kita di sini ingin memasukkan ke dalam analisa harga satuan ya, jadi di data spesifikasi ini kita akan isi ya, maka kita harus menghitung dalam meter kubik ya, karena di sini menggunakan satuannya meter kubik, maka kita harus menghitung terlebih dahulu kalau dalam 1 meter kubik itu dibutuhkan berapa panjang untuk dimensi sekian ya. Jadi total panjang untuk mencapai 1 meter kubik. Nah, seperti ini, maka saya akan 1 dibagi dengan 0,2. 0,2 ini adalah dimensi dari balok slough ya, kali 0,25. Nah, ini kita ketemu total panjangnya, yaitu 20 meter ya, 20 meter. Maka kalau kita ingin mengetahui dalam 1 meter kubiknya, maka tinggal kita kalikan saja 20 dikali dengan ya. Oke, kita kalikan dengan total beratnya, ini 79,38 kilo dalam 1 meter kubik tulangan atau balok slough seperti itu. Nah, berarti kita harus rubah ke dalam analisa harga satuan ya, karena kalau sebelumnya untuk 200 kg besinya, dan rupanya dalam 1 meter kubik itu tidak mencapai 200 ya, berarti kita harus mengurangi atau mengkoreksi analisa harga satuan kita. Analisa pekerjaan pada balok slough ini harus kita rubah, karena rupanya di perhitungan kita dalam volume 1 meter kubik itu tidak mencapai sebanyak 200 kg. Nah, kita harus melebihkan dulu volumenya ya, jangan sampai terlalu press, karena nanti di lapangan akan ada potongan ya, akan ada tekukan yang mungkin gagal atau besi yang kurang bagus sehingga kita tidak bisa pakai, maka kita harus lebihkan paling tidak 5% ya. Jadi ini yang total kilo tadi dikali dengan 1,05 ya. Ya, ini 83,3 kg dalam 1 meter kubik balok slough ya. Di sini saya ambil, berarti saya ambil aja di sini 100 kilo ya. Maka saya ambil di sini 100 kilo. Ya. Oke, jadi di sini akan berubah harganya 100 kilo. Nah, kalau sebelumnya 200 ya lumayan ya, dari 3,7 juta ya, 3,7 juta dalam 1 meter kubik kita rubah ke 100
ya turun menjadi 2,8, hampir bisa mengefisien atau mengurangi harga satuan 1 juta sendiri ya. Nah, itu dia. Baik, berarti di sini kita lanjut keterangannya. Berarti untuk 100 kg besi. Ya, mengapa saya tidak ngepres ambil 83,3 ya? Karena ada banyak pertimbangan. Karena selain dari kita juga membutuhkan besi besi pengaitnya, jadi pemegang dari si tulangan ini ya, dan juga kemungkinan salah potong di lapangan bisa saja terjadi, sehingga kalau kita ketat sekali memberikan volume, maka nanti akan mempersulit proses kerja dan pelaksanaan ya, karena mereka jadi harus sesuai dengan potongan-potongan dan bisa memperlama proses pekerjaan. Jadi kita lebihkan sedikit 100 kilo itu sudah cukup ya. Jadi 100 kilo sudah cukup ya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi yang kolom praktis. Oke, saya copy paste saja di sini. Nah, oke, kita cek dulu kolom praktis. Di sini kolom praktis menggunakan 4 diameter 8 polos ya, dengan jarak sengkang 6 jarak 200 juga. Maka tidak banyak yang berubah. Di sini 4 dan ukuran di sini berubah menjadi 150 kali 150 ya. Jaraknya juga setiap 200, tulangannya 6, jadi ini hampir sama ya. Dan hanya panjangnya si sengkang yang berubah karena dimensinya berbeda ya. Nah, untuk selimut beton karena sudah dimensinya kecil ya, saya mau gunakan yang 25 mili saja kiri kanan untuk selimut betonnya, sehingga tulangannya tidak terlalu kecil ya, sehingga tidak terlalu rapat untuk tulang pokoknya ya. Nanti akan mempersulit agregat untuk masuk ke dalam beton atau cetakan kalau terlalu kecil, terlalu rapat tulangannya. Baik. Nah, di sini kita sudah memiliki ya. Nah, kalau untuk panjangnya berarti untuk kolom praktis ya. Nah, di sini kalau kolom praktis menjadi 93,43, kalau kita pertimbangkan waste-nya 5%, 98,1. Nah, di sini saya juga akan gunakan 100 kilo saja. Maka di analisa harga satuan juga akan kita ubah. Oke, untuk besi kolom bertulang di sini kita bisa lihat butuhnya 5 juta untuk kolom beton, kita rubah menjadi 100 ya, turun menjadi 4,8 ya. Oke. Baik ya, di sini ada yang hilang ya, yaitu pekerjaan untuk ring balok. Oke, di sini saya akan masukkan kembali. Ring balok beton bertulang ya, apakah 100 kilo juga. Nah, ini akan kita hitung bersama. Saya tambah baris dulu. Di sini perlu ditambah lagi.
Baik, kita lihat dulu ring baloknya. Ya, nah di sini ring baloknya jumlah penulangannya sama kayak kolom praktis ya. Di sini saya akan ganti. Ya, di sini jumlahnya berarti hanya 4. Untuk panjangnya dan panjang sengkangnya juga berubah. Saya gunakan slot betonnya 25 juga. Ya, seperti ini dan oke. Di sini juga diperoleh dengan angka yang sama, 98,1. Berarti bisa juga digunakan 100 kg besi. Oke, di sini kita akan rubah kolom beton bertulang. Ya, dan kita cek yang balok beton bertulang, ini dia. Kita rubah menjadi yang 100 kilo. Ya, di sini kita rubah ya, jadi 100 kilo. Oke, kita simpan ya. Nah, oke, sekarang kita sudah menyelesaikan 3 item beton, yaitu sleeve, kolom, dan juga ring balok. Nah, baik sobat ZLTC, demikianlah kita sudah melakukan cross check volume besi pada analisa harga satuan untuk pekerjaan di rumah tinggal tipe 50 ya. Dan pada video selanjutnya kami akan melanjutkan ke item pekerjaan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.